Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi hari ini kita akan berdiskusi tentang tata ruang dan inventarisasi barang. Kita akan membahas bagaimana menata ruangan di dalam sebuah kantor dan menginventaris fasilitas-fasilitas yang ada di kantor kita. Tata ruang di dalam sebuah kantor ya, kita artikan sebagai upaya untuk mengatur ruangan sedemikian rupa sehingga bisa menunjang produktivitas organisasi. Nah, tata ruang ini berpengaruh besar terhadap efektivitas organisasi, terutama disebabkan karena adanya biaya sewa yang lumayan cukup mahal ya, terutama di kota-kota besar, sehingga manajemen harus bisa memikirkan secara serius bagaimana memanfaatkan ruangan yang sudah ada. Kemudian alasan lain adalah mengenai hubungan antara individu dengan tempat kerjanya, di mana kita bisa pahami bersama dalam sehari jam kerja normal kita adalah 8 jam. Belum ditambah kemungkinan lembur yang sering terjadi. Jadi dari 8 jam itu sepertiga dari keseluruhan jam dalam sehari yang biasanya kita beraktivitas ya. Jadi bisa dibayangkan bagaimana tidak nyamannya kehidupan karyawan bila sepertiga dari harinya di ruangan yang tata ruangnya kurang baik ya. Nah, ini bisa menimbulkan dampak negatif terhadap si pekerja atau si karyawan ini, sehingga juga bisa berdampak ya, berimplikasi terhadap produktivitas kerja si karyawan tersebut. 3 hal yang harus kita perhatikan dalam mempertimbangkan tata ruang suatu kantor ya, ini untuk mendukung tercapainya tujuan kantor tersebut ya. Di antaranya yaitu faktor fungsional, di mana faktor fungsional ini artinya adalah tata ruang kantor harus memperhatikan fungsi dari perabot atau peralatan yang ada di kantor tersebut sebenarnya. Pertimbangannya yaitu pada penempatan peralatan tersebut. Contohnya ruang tunggu. Di ruang tunggu kita bisa meletakkan televisi untuk menghilangkan kejenuhan tamu yang datang ke kantor kita. Yang kedua yaitu faktor kesehatan. Faktor kesehatan artinya tata ruang kantor harus memperhatikan kesehatan bagi pengguna ruangan tersebut ya. Contohnya menyediakan ruangan-ruangan yang bebas asap rokok misalnya. Nah, ini untuk memberikan hak kepada orang-orang yang bukan perokok ya. Jadi ini contohnya. Kemudian yang ketiga yaitu faktor estetika ya, dimana tata ruang di samping memperhatikan fungsi dari fungsionalnya tadi dan kesehatan, perlu juga memperhatikan fungsi keindahan ya. Jadi faktor keindahan ini untuk memberikan kesan citra yang baik terhadap image si perusahaan tersebut ya. Contohnya tadi pada saat kita menempatkan TV di ruang tunggu, fungsinya salah satunya juga memberikan keindahan dan memberikan keseimbangan ya. Jadi banyak sekali faktor-faktor yang bisa kita perhatikan ya, tidak hanya 3 hal tadi gitu, tapi dari 3 hal tadi juga mungkin juga mempertimbangkan faktor-faktor anggaran ya. Jadi kalau kita mau melihat fungsinya sesuai dengan kebutuhan, kemudian kesehatan dan nilai estetikanya, kita bisa memilih peralatan-peralatan yang memang benar-benar berfungsi untuk perusahaan kita. Mengelola tata ruang, kita harus memperhatikan adanya asas-asas pengelolaan tata ruang, yaitu suatu pedoman dasar dalam mengelola. Artinya tata ruang yang baik hendaknya berprinsip pada asas tersebut ya. Jadi dalam pengelolaannya ada 4 asas. Yang pertama asas rangkaian kerja, kemudian asas terpendek ya, jarak terpendek, kemudian asas penggunaan segenap ruang, dan asas perubahan susunan kerja. Asas rangkaian kerja ini artinya penempatan isi ruangan harus berpedoman pada dasar rangkaian
pekerjaan tersebut. Jadi ini untuk mendukung pelaksanaan kerja ya, dan yang kedua untuk menghindari bertemunya pegawai yang tidak berkepentingan gitu. Jadi pelaksanaan ini untuk aktivitas kita sehari-hari untuk memudahkan kedudukan mengikuti alur kerjanya ya, sesuai dengan alur kerja sehingga kerja menjadi lebih efisien ya. Kemudian yang kedua adalah asas jarak terpendek. Nah, ini sebenarnya merupakan pelengkap dari rangkaian kerja tadi ya. Pedoman ini digunakan untuk melihat supaya jarak terpendek itu contoh gini, kalau misalnya meja yang berhimpitan mungkin bisa menimbulkan terselipnya dokumen satu pegawai ke meja kerjanya. Nah, faktor sederhana ini kan sebenarnya kan masalah biasa ya, faktor sederhana, tapi bisa menimbulkan dampak yang besar apabila tadi misalnya ada kejadian terselipnya dokumen karena jaraknya berdekatan sehingga pegawai tadi menjadi meningkat emosinya. Nah, ini mengurangi konsentrasi si pegawai. Kemudian yang ketiga adalah penggunaan segenap ruang. Ya, ini untuk mengedepankan fungsi dari efisiensi terutama dari segi biaya ya. Jadi kita mempertimbangkan dari biaya sewa ruang yang sangat mahal, maka ini harus diantisipasi pemanfaatan ruang sedemikian rupa sehingga tidak ada tempat-tempat yang kosong atau mubazir tidak digunakan. Kemudian yang terakhir adalah asas perubahan susunan kerja. Asas perubahan susunan kerja ini erat kaitannya dengan kondisi psikologis karyawan ya. Pekerjaan yang rutin dan dilakukan dalam jangka waktu lama biasanya bisa menimbulkan kejenuhan ya. Jadi kita bisa melakukan perubahan secara periodik, tapi tetap diingat pada asas-asas yang terdahulu bahwa ada asas-asas yang tadi misalnya jarak ya, kemudian juga asas rangkaian kerja itu harus diperhatikan supaya dengan adanya aspek perubahan susunan kerja ini, kejenuhan-kejenuhan itu bisa menjadi satu motivasi buat si karyawan tersebut dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari. Ketika kita membahas tentang tata ruang kerja, itu berkaitan dengan fasilitas kantor ya. Jadi pada saat kita harus menempatkan fasilitas kantor ini, tadi misalnya kita tata ruangnya menggunakan ruangan-ruangan yang terbuka, di mana yang harus diletakkan di ruangan-ruangan tertutup ya, atau mungkin benda-benda yang juga harus diletakkan di ruang-ruangan yang semi terbuka dan tertutup, misalnya seperti itu. Nah, yang dimaksud dengan fasilitas kantor ini apa gitu ya? Fasilitas kantor merupakan segala sesuatu barang atau alat yang digunakan untuk mempermudah kita dan memperlancar pelaksanaan suatu pekerjaan ya, tidak hanya peralatan tapi juga dalam bentuk uang biasanya kalau operasional. Nah, ini merupakan suatu fasilitas kantor. Kemudian bagaimana pengadaannya? Nah, pengadaan fasilitas kantor ini berkaitan dengan kegiatan dalam menyiapkan barang-barang yang akan digunakan untuk pekerjaan tersebut ya. Jadi yang dimaksud dengan fasilitas kantor itu bisa berupa tanah, bangunan, peralatan ya, atau juga termasuk buku-buku dan kendaraan. Nah, fasilitas ini bisa kita dapatkan atau kita beli dengan cara misalnya membeli langsung ya, penunjukan langsung atau melalui dari lelang. Biasanya suka ada lelang. Nah, itu bisa juga kita gunakan kembali untuk barang-barang peralatan yang masih bagus ya. Jadi peralatan kantor ini macam-macam, tidak hanya dari membeli langsung ya, kadang-kadang juga ada hibah ya, hibah dari pihak lain yang mungkin misalnya dalam proses akuisisi perusahaan peralatannya masih bisa digunakan untuk kegiatan berikutnya, maka itu bisa digunakan sebagai peralatan dari hibah dari pihak lain. Kantor pada setiap perusahaan akan berbeda dalam bentuk dan jenisnya, tergantung dari besar kecilnya jenis usaha dan perusahaan tersebut ya. Maka berkaitan dengan hal tersebut, sarana kantor, fasilitas kantor maksud saya dibagi menjadi dua, ada yang disebut dengan sarana kantor dan ada yang disebut dengan prasarana kantor. Nah, sarana kantor adalah peralatan
ya, atau perlengkapan yang biasa kita gunakan, contohnya mesin-mesin ya, kemudian interior ya, lemari, buku ya, kemudian peralatan yang ada di dalam kantor tersebut itu masuk dalam sarana ya. Prasarana itu apa? Prasarana itu benda-benda yang dinilai dapat menambah nilai estetis ya, jadi tidak secara langsung fungsinya menambah nilai estetis, menambah citra perusahaan ketika dilihat oleh orang lain di lingkungan sekitar kita, di lingkungan sosial, maka kantor ini terlihat mempunyai nilai yang lebih baik ya, nilai estetis ya, mewujudkan kantornya kelihatan modern, kelihatan sederhana, kelihatan mewah, kelihatan bersih. Nah itu masuk ke dalam kategorinya prasarana kantor. Lain yang tidak kalah penting yang harus kita perhatikan adalah lingkungan kantor ya. Lingkungan kantor adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, lingkungan kantor ini mencakup lingkungan fisik dan lingkungan sosial ya. Lingkungan fisik adalah segala sesuatu yang secara fisik ada di dalam lingkungan kantor ya. Sedangkan lingkungan sosial itu lebih menunjukkan kepada hubungan antar orang yang terlibat di dalam kantor tersebut ya. Jadi berdasarkan sasaran komunikasinya, berdasarkan tujuannya, sehingga terjadi komunikasi yang baik antar personal di dalam kantor tersebut ya. Bisa dibedakan ada komunikasi formal, komunikasi informal, komunikasi internal, komunikasi horizontal, komunikasi vertikal, yaitu itu masuk dalam lingkungan sosial. Bagaimana kita berinteraksi di dalam kegiatan kita sehari-hari di dalam kantor tersebut. Untuk mewujudkan atau pengadaan barang dalam memenuhi fasilitas kantor tadi ya di lingkungan kantor kita, ada langkah-langkah yang harus Anda lalui tahapannya. Yang pertama, pada saat Anda akan membeli suatu produk tadi atau barang inventaris tadi, harus membuat satu surat pengajuan permohonan kepada gudang biasanya. Kemudian dilakukan pemeriksaan stok barangnya ada atau enggak. Kemudian nanti ada step lainnya adalah diberikan notanya, kemudian ada penomorannya, kemudian setelah itu baru masuk ke bendahara. Nah, bendahara nanti akan minta persetujuan kepada pimpinan. Nah, setelah ada persetujuan, baru bagian logistik yang melakukan pembelian dengan persetujuan pimpinan tadi ya. Setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap kualitas dan kuantitas barangnya sesuai tidak dengan speknya, kemudian jumlahnya berapa yang dibutuhkan ya. Setelah itu barang diserahkan, diserah terima dengan menggunakan buku serah terima barang ya. Jadi ada handovernya, diserah terima barangnya berapa, barang yang dibeli atau diterima tadi ya. Terakhir adalah melakukan pencatatan, dan biasanya di dalam pencatatan ini nanti sebelum didistribusikan dilakukan penomoran ya, penomoran atau pengkodaan untuk masing-masing barang tersebut sebagai barang inventaris kantor. Pengadaan peralatan kantor untuk setiap instansi atau lembaga itu berbeda-beda. Nah, perbedaannya ini bisa disebabkan beberapa hal ya, antara lain mungkin juga sesuai dengan corporate culture atau kebudayaan kantor tersebut ya, budaya dalam suatu kantor tersebut disesuaikan, kemudian kebutuhan akan peralatan dan tingkat kompetensi pegawai ya. Jadi misalnya kalau pegawainya memang di perusahaan yang berkecimpung dengan teknologi ya, berarti pengadaan alatnya ya harus yang termutakhir gitu ya. Kemudian juga perbedaan jenis usaha itu juga mempengaruhi dengan pengadaan barang. Nah, nanti akan kita pilahkan barang-barang ini menjadi 3 bagian. Ada barang yang habis pakai, barang yang tidak habis pakai, dan barang yang tidak bergerak ya. Jadi perencanaan pengadaan kantor ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Setelah pengadaan barangnya ada, nanti juga dilakukan pemeliharaan dan administrasi perlengkapan pendataan terhadap barang inventaris tersebut. Kemudian bagaimana menginventaris suatu barang ya atau peralatan yang ada di kantor. Inventarisasi barang adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data yang diperlukan mengenai barang-barang tersebut ya, yang kita miliki, baik yang diadakan melalui anggaran belanja tadi ya, atau dapat dari hibah,
tetap harus dilakukan administrasi sebagaimana mestinya menurut ketentuan dan cara yang telah ditetapkan. Ya, jadi pemberian nama atau jenis item barang tadi harus sesuai dengan ketentuan. Ya, nah inventaris barang ini bisa kita buat berdasarkan nama, spesifikasi, jumlah, dan kondisi barang yang dimiliki oleh kantor. Ya, jadi penginventarisan barang ini sesuai dengan kondisinya, kondisi barang tersebut dan keberadaan barang tersebut. Ya, kita akan membuat daftarnya tentang daftar inventaris barang. Gitu. Nah, ketika kita membuat satu daftar inventaris barang ini, perlu adanya ketelitian pada saat mencatat agar tidak terjadi pencatatan ganda. Ya. Sebelum barang dikeluarkan dari bagian logistik atau bagian pengadaan, harus tahu ya perlunya atau adanya suatu kejelasan bagian mana barang tersebut diperuntukkan. Gitu. Jadi ini mau dipakai di departemen mana nih atau divisi mana. Kemudian manfaatnya, kejelasannya, diperuntukkan sesuai dengan sasaran atau tidak gitu. Kemudian peminjaman barang atau pengalihan barang inventaris juga harus ada berita acaranya. Jadi nanti pada saat serah terima harus ada berita acara. Kemudian prosedurnya juga harus disesuaikan dengan administrasi yang ada di kantor tersebut supaya ada tertib administrasi ya. Kemudian harus ada kedisiplinan. Kedisiplinan yang bagaimana? Yaitu ketika Anda melakukan pencatatan secara langsung terhadap barang tersebut harus rutin dilakukan. Ya, setiap ada yang minta barang tersebut ya harus dicatat sesuai dengan penomorannya tadi ya. Biasanya kadang-kadang kita seringkali meremehkan gitu ya, karena lagi sibuk ya sudah kan minta barang baru ya dia langsung diambil tanpa dicatat. Nah, hal-hal seperti ini biasanya tidak ada pencatatan atau alat bukti, sehingga pada saat dibutuhkan, terutama pada saat membuat laporan ya seringkali muncul masalah ya, ini barang yang ini kok cuma ada 10, harusnya ada 12, yang 2 lagi itu disimpannya atau digunakannya oleh siapa, departemen mana, misalnya seperti itu. Itu kadang sering terjadi miss ya, miss data ya. Daftar inventaris barang yang tadi kita buat itu, ketika kita sudah membuat namanya, kemudian spesifikasinya, jumlahnya, dan kondisi barangnya, ini merupakan peralatan-peralatan yang dimiliki oleh kantor ya. Jadi semua daftar inventaris yang ada di suatu perusahaan tujuannya adalah untuk mengetahui kondisi barang dan keberadaan barang tersebut, sehingga dalam pembuatannya perlu memperhatikan hal-hal yang tadi saya jelaskan ya, tentang kedisiplinan, kemudian tentang ketelitian ya, bagaimana Anda mendata atau mencatat. Bagaimana membuat satu pencatatan tadi ya, artinya apa tahapannya? Yang pertama harus kita lakukan adalah mengelompokkan ya, mengelompokkan barang-barang tadi. Jadi yang pertama kita lakukan adalah pengelompokan daftar inventarisasi barang ya. Secara umum barang inventaris itu dibagi menjadi beberapa kelompok besar ya, atau kelompok utama yang kemudian nanti kita bisa bagi-bagi lagi menjadi kelompok-kelompok kecil dan seterusnya ya. Misalnya ATK ya, peralatan ATK. ATK itu isinya apa saja? Ada kertas HVS ya, ada pulpen, ada staples dan sebagainya. Itu artinya ATK tadi kelompok utamanya, kelompok besarnya, kelompok kecilnya tadi HVS ya, kemudian staples ya, itu kelompok kecil. Nah, ini untuk memudahkan pengelompokan. Jadi kita akan buat daftarnya, dibuat daftar berdasarkan klasifikasi. Nah, pembuatan daftar klasifikasi tersebut sebagai dasar penulisan kode yang akan kita buat sesuai dengan kebutuhan organisasi ya, supaya kita lebih mudah untuk mentrace ya, mengetracknya berdasarkan pengelompokan ini. Nah, ini adalah contoh bagaimana kita harus membuat satu pengelompokan
Untuk daftar klasifikasi barang ya, Anda bisa melihat bagaimana cara memberikan kodenya, kelompok utama, kemudian menjadi kelompok-kelompok kecil. Dalam penyusunan daftar klasifikasi barang itu kita bisa bedakan menjadi barang tidak bergerak, barang bergerak, dan barang persediaan. Yang termasuk barang tidak bergerak itu apa? Barang tidak bergerak itu meliputi barang-barang tetap perusahaan. Contohnya tanah, gedung, ya, lapangan, itu masuk ke dalam barang tidak bergerak. Kemudian yang kedua, barang bergerak. Barang bergerak ini meliputi barang-barang yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi, ya, dan bisa digunakan dalam jangka waktu yang relatif lama. Contohnya apa? Mobil, mesin, peralatan kantor, ya, ini kan merupakan barang bergerak ya, dan dia digunakannya bisa dalam jangka waktu lama, bisa 5 tahun, 10 tahun ya. Kemudian yang ketiga adalah persediaan. Persediaan ini adalah barang yang belum digunakan. Jadi barang persediaan ini menjadi satu barang yang nanti dibutuhkan di kemudian hari ya, pada saat si orang-orang yang ada di dalam perusahaan ini butuh, dia tinggal meminta saja gitu ya. Dan ini kita juga bisa bedakan lagi menjadi barang yang habis pakai dan barang yang tidak habis pakai ya. Barang yang tidak habis pakai adalah barang-barang yang mempunyai masa pakai yang relatif lama ya. Kemudian contohnya apa sih? Pulpen ya. Pulpen kan itu agak lama ya. Kemudian isi printer ya, itu juga agak lama. Nah, kemudian barang-barang yang langsung habis pakai sekali saja, misalnya kayak apa? Kertas sudah dipakai nggak bisa diulang gitu ya. Beda dengan printer ya. Kemudian amplop kalau udah ditulisin ya udah nggak bisa digunakan lagi gitu ya. Jadi itu yang dimaksud dengan persediaan. Nah, pembuatan daftar inventaris barang ini dilakukan dengan membuat daftar klasifikasi barang inventaris ya. Daftar inventarisnya bisa dibuat sesistematis mungkin sehingga memudahkan pengenalan barang ini dari kode-kodenya gitu. Jadi daftar klasifikasi barang bisa dibuat berdasarkan kodenya. Jadi dari kodenya nanti akan turun ya dari kelompok yang utama tadi, kelompok yang besar jadi kelompok-kelompok kecil. Cara pembuatan daftar inventaris ya, sebenarnya dalam logika pembuatan dan daftar inventaris ini hampir sama dengan ketika kita membuat logika akuntansi ya, dimulai dari yang umum dulu, berlanjut ke yang khusus dan berakhir ke yang umum lagi. Contohnya ya, dalam siklus pencatatan akuntansi kan sama neraca ada pencatatan akuntansi, neraca, buku besar, jurnal, kemudian ada laporan ya, rugi laba, kembali lagi ke neraca, dan laporan perubahan modal. Nah, demikian juga dalam pencatatan barang atau inventaris ini ya, pencatatan dilakukan di bagian umum atau sering juga sih sebenarnya dilimpahkan ke bagian sekretaris dan unit kerja yang bersangkutan. Ya, pencatatan tersebut dapat dilakukan pada fisik barang tersebut dan jika memungkinkan dalam buku atau di dalam catatan barang inventaris. Nah, dalam buku inventaris ini bisa kita bagi-bagi menjadi beberapa bagian ya. Ada buku induk inventaris barang, ada buku golongan barang inventaris, ada kartu persediaan, kemudian daftar rekapitulasi barang, total rekapitulasi, dan buku induk barang inventaris. Nah, ini contoh format buku induk barang inventaris ya. Buku induk barang inventaris ini merupakan buku catatan yang berisi mengenai keseluruhan barang inventaris ya. Karena di dalam buku ini mencatat keseluruhan barang inventaris, hampir bisa dipastikan isinya banyak. Jadi untuk sistematika penulisannya sangat diperlukan, terutama dalam hal pada saat kita butuh melakukan pencarian ya. Biasanya dibuat per awal tahun anggaran atau tahun perhitungan tertentu sesuai dengan kebijaksanaan perusahaan ya. Anda bisa lihat di dalam tabelnya ya. Ini contoh yang kedua, contoh buku golongan barang inventaris ya. Buku golongan
barang inventaris ini dibuat setelah buku induk barang inventaris selesai. Ya, buku golongan barang inventaris dibuat per jenis. Gunanya untuk apa? Kegunaan buku golongan barang inventaris ini adalah untuk mengetahui kondisi barang per golongan. Ya, buku golongan barang inventaris dibuat bila jumlah barang dalam inventaris ini relatif banyak, sehingga mungkin akan mengalami kerepotan bila kita perlu mengetahui kondisi suatu barang inventaris. Jadi dengan buku ini lebih memudahkan. Berikutnya ini contoh format kartu persediaan ya. Kartu persediaan adalah kartu yang berisi mengenai catatan keluar masuknya barang. Di dalam kartu persediaan biasanya diuraikan jumlah suatu barang inventaris atau non-inventaris pada bagian logistik pengadaan suatu kantor. Nah, kartu persediaan ini dibuat per barang. Ya, kemudian hasil akhir dari persediaan dimasukkan pada buku golongan barang inventaris. Ya, jadi ada urutannya. Nah, ini contoh yang terakhir yaitu contoh format daftar rekapitulasi barang inventaris. Jadi dari barang-barang yang tadi kita bisa melakukan perekapan ya terhadap barang-barang tersebut, kemudian kita buat listnya, kita buat daftarnya. Jadi yang dimaksud dengan daftar rekapitulasi barang inventaris adalah rekapitulasi barang inventaris yang merupakan hasil penggabungan rekapitulasi barang inventaris golongan. Nah, hasil dan rekapitulasi barang tersebut akan digunakan sebagai dasar penyusunan buku induk barang inventaris. Jadi nanti kita punya satu buku besar yang isinya adalah buku induknya. Jadi ada list seluruh barang yang ada, kemudian nanti di masing-masing ada per item-itemnya. Jadi perbagian-perbagiannya ya. Jadi ketika kita sudah selesai melaksanakan semua tadi ya, tipe-tipe tadi formatnya, artinya penyusunan barang atau penginventarisasi barang yang ada di kantor kita juga selesai. Ya, ini untuk lebih memudahkan ketika kita butuh data, misalnya kita butuh laporan keuangan, pembelian barangnya kemarin berapa, stoknya berapa, kemudian masih berapa, itu di satu departemen misalnya keuangan. Kemudian di departemen logistik butuh data kita keseluruhan ada total berapa ya, tinggal lihat di sini gitu ya. Kemudian misalnya ada marketing mau butuh untuk membuat satu event, tinggal cari datanya. Oh, kita punya stok untuk kegiatan misalnya persediaan kursi ada sekian ya, lihatnya di sini gitu ya. Ini untuk lebih memudahkan. Jadi semua departemen bisa tahu, bisa lihat atau bisa meminjam datanya. Demikian mengenai materi tata ruang dan inventarisasi barang ya. Setelah apabila ada yang ditanyakan mengenai materi hari ini, kita akan diskusikan setelah saya stop share untuk presentasi ini. Terima kasih.